Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Kimia 1001. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenal sistem periode unsur atau tabel periode unsur. Tapi seperti biasa, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memudahkan kita dalam mempelajari sistem periode unsur atau tabel periode unsur ini. Karena tabel periode unsur ini adalah huruf abjadnya ilmu kimia. Kita tidak akan bisa membaca rumus-rumus kimia ketika kita tidak mengenal, kita tidak tahu nama-nama unsur di dalam tabel periode unsur ini. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita akan mulai pembahasan tentang tabel periode unsur ini. Seperti apa tabel periode unsur ini? Mungkin di antara Anda sudah banyak mengenalnya semacam ini. Tapi bagi Anda yang baru kelas 10 SMU atau SMA, maka ini adalah pertama kali mungkin perkenalan dengan tabel periode unsur. Seperti ini tabel periode unsur. Nah, secara fisik, tabel periode unsur ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku dengan berbagai ukuran. Ada yang harganya Rp1.500, ada yang Rp2.000, ada yang Rp3.000, tergantung besar kecilnya tabel periode unsur ini. Isinya sama, standarnya sama. Mungkin hanya berbeda dalam hal pewarnaan saja. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tabel periode unsur ini. Yang pertama, kita akan mengenal di dalam tabel periode unsur itu ada yang namanya golongan. Golongan, seperti apa golongan? Golongan itu adalah lajur yang ke bawah. Lajur yang ke bawah. Jadi kalau ini ke bawah, ini golongan. Ini golongan 1A. Golongan 1A, ini ke bawah. Isinya adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ada juga yang cara menghafalkannya adalah Herlina kawin, Robi CS frustasi. Herlina kawin, Robi CS frustasi, atau dengan cara lain. Kemudian kita mengenal golongan 2A, atau nanti disebut sebagai golongan alkali tanah. Alkali tanah ini golongan 2A, ini ke bawah. Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ini ada yang menghafalkannya beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan, atau cara-cara lain. Yang jelas ini adalah golongan 2A. Kemudian di sini ada golongan 3A. Ada golongan 3A. Golongan 3A isinya BAL, GA, IN, TL. Ya, Bu, Ali, galak, injak, telur, atau cara yang lainnya. Banyak cara untuk menghafalkannya. Kemudian di sini ada golongan 4A ke bawah. Karbon, silikon, germanium, kemudian timah, timbal. Kemudian ada golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A. Jadi yang ini adalah golongan A. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi ada 8A. Kemudian yang tengah di sini ini adalah golongan B atau nanti disebut sebagai golongan transisi, golongan B. Ini di sini banyak mulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B dan 2B. Jadi biar Anda mengenalnya, golongan 8B itu ada 3 kolom. Ya, ada 3 kolom. Dimulai dari 3B, bukan dimulai dari 1B. Kemudian, selain golongan, yaitu yang ke bawah, ini namanya golongan, kita juga mengenal istilah periode. Periode itu berarti deret yang ke samping, baris. Baris pertama, ini adalah periode 1. Isinya hidrogen dan helium. Ini disebut sebagai periode sangat pendek karena isinya hanya 2 unsur saja. Kemudian kita mengenal periode yang kedua. Litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Ini namanya periode kedua. Periode kedua ini disebut periode pendek. Isinya 8 unsur. Isinya 8 unsur. Kemudian kita mengenal juga periode yang ketiga. Ini mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, argon. Nana, mangan, ali, si, petruk, suka, kolor. Ini cara menghafalkannya saja.
banyak cara Anda bisa membuat kreasi-kreasi yang lain. Karena ini mau nggak mau, suka mau nggak suka, untuk bisa menguasai kimia, maka Anda harus bisa tentang nama-nama unsur, menguasai tabel periodik unsur ini. Ini periode ketiga, ini juga periode pendek, karena isinya 8 unsur. Kemudian ada periode panjang, periode keempat, ini periode panjang, dan periode kelima, ini periode panjang. Kenapa panjang? Isinya ini dari sini, kalium, kalsium, skandium, titanium, fluorin, krom, ini isinya 18 unsur. Isinya 18 unsur. Periode kelima juga 18 unsur. Ini 18 unsur. Kemudian ada periode ke-6 dan periode ke-7. Ini disebut periode sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena jumlahnya ada 32. Cesium, barium, lantanium, ini terus. Ini sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Ini jumlahnya 18. Tapi kenapa sangat panjang? Karena di sini perhatikan, ini ada unsur lantanium. Ya, lantanium. Nah, ini dilanjutkan oleh unsur ini. Ini disebut unsur lantanoida. Ini lantoinida. Berarti ini itu termasuk anggotanya lantanium. Sedangkan yang bawah ini ada actinium. Ini ada deret actinida. Berarti ini, yang bawah ini termasuk deretnya actinium. Ya, actinium, unsur ini baru dilanjutkan unsur belakangnya. Lantanium, dilanjutkan unsur cerium ini, kemudian dilanjutkan dengan hafnium. Jadi ini disebut sebagai periode sangat panjang. Isinya 32 unsur. Ini pembagian golongan dan periode. Ya, sudah jelas sekarang ya. Dari tabel periodik itu ada golongan, ada periode. Golongan ada golongan A, golongan utama, ada golongan B. Golongan A ada 1A, 2A sampai 8A. Golongan B juga sama dari 3B sampai 2B. Juga sama 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 ada 3 kolom, kemudian 1B dan 2B. Oke, kita lanjutkan untuk mengenalnya lagi. Arti warna. Ini tabel periodik ada warna-warnanya. Ya, masing-masing mungkin ada perbedaan sedikit, tapi intinya warna ini adalah untuk membedakan ini. Perhatikan. Ada unsur-unsur yang pada suhu kamar berwujud gas. Ada unsur-unsur yang pada suhu kamar berwujud gas. Ini diberi tanda ini. Ini adalah berwujud gas. Ada gas helium, gas neon, argon, krom, xenon, radon, ada gas nitrogen, oksigen, gas fluor, gas klor, gas hidrogen. Ini wujudnya gas. Kemudian ada unsur-unsur yang wujudnya padat pada suhu kamar, yaitu yang warnanya di sini warnanya biru laut ini. Ini adalah wujudnya padat pada suhu kamar. Ada litium, berilium, natrium, magnesium, kalsium, ada besi, ada mangan, ada karbon, ada aluminium, ada silikon, ada fosfor, ada belerang. Ini wujudnya padat. Ada perak, ada platina, ada emas. Ini wujudnya padat pada suhu kamar. Kemudian ada unsur-unsur yang berwujud cair pada suhu kamar. Di sini ditunjukkan yang warnanya kuning ini. Ada bromin, ada gallium, ada air raksa, ada cesium, ada francium. Ini wujudnya cair pada suhu kamar. Kemudian juga ada unsur buatan. Unsur buatan berarti unsur yang dibuat, disintesis oleh manusia, dibuat. Unsur buatan. Ya, di sini. Ini warnanya ini unsur, ada plutonium, ada amerisium, ada hafnium, ada curium, ada berkelium. Ini biasanya nama-namanya ini terkait dengan nama orang, nama kota, nama perguruan tinggi, terserah mau dinamakan apa yang menemukannya. Ya, ini adalah tentang perbedaan warna atau keterangan warna. Ya, sudah tahu ya, sekarang ada warna-warnanya biar Anda paham. Kemudian juga menuliskan lambang unsur. Bagaimana? Karena kita lihat kadang-kadang kita menuliskan lambang unsur itu semaunya kita, padahal ada aturannya. Jika lambang unsur itu terdiri dari satu huruf saja, maka harus ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Huruf besar, huruf kapital ya.
Kadang-kadang menulis huruf besar itu huruf kecil dibesarkan. Ini huruf kapital. Jika terdiri dari dua huruf, yang satu yaitu huruf yang depan, ini huruf kapital. Sedangkan yang belakang huruf yang kecil. Kita lihat di sini, ini apa namanya? Nama-namanya ZN, Seng. Z-nya besar, N-nya kecil. Berilium, B-nya besar, E-nya kecil. Litium, L-nya besar, I-nya kecil. Natrium, N-nya besar, A-nya kecil. Magnesium, M-nya besar, G-nya kecil. Ini ada aturannya. Oke, contohnya ini hidrogen tadi sudah. Natrium berarti Na-nya besar, A-nya kecil. Belerang, timbal, Pb, plumbum, P-nya besar, B-nya kecil. Helium, H-nya besar, E-nya kecil. Timah, stanum, S-nya besar, N-nya kecil, dan lain-lain. Ya, sekarang Anda sudah tahu ya bagaimana cara menuliskan lambang unsur, menuliskan nama unsur harus benar, tidak sekedar kita seni, oh N-nya kecil, A-nya dibesarkan, bukan seperti itu, karena ada aturannya. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian bagaimana kita membaca tabel sistem periode unsur ini dan bagaimana kita menulisnya. Ya, kita kembalikan, kita ambil ini. Ini ada Zn, kita ambil keluar seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali keterangan, ada titik didih, titik leleh, ada lambang, ada konfigurasi, ada struktur atom yang kita cermati di sini. Di sini ada apa namanya? Massa atom. Kemudian di sini ada nomor atom. Jadi massa atom ini nomor atom. Nah, kita untuk menuliskannya, maka semacam ini kita ambil itu contohnya Al. Aluminium itu massa atomnya di sini 27, 26, berapa? 27. Kita bulatkan menjadi 27. Ini menjadi nomor massa. Jadi nanti ada massa atom, ada nomor massa. Ada massa atom, ada nomor massa. Dalam hal ini kita mikirnya nomor massa dulu. Karena yang kita bicarakan nanti adalah proton, elektron, dan neutron. Jadi aluminium nomor massanya 27, ditulis di atas di sini. Kemudian nomor atomnya 13. Sehingga Al di sini 13. Jadi di sini ini nomor massa itu kita tulis di sini. Ini nomor massanya. Kemudian nomor atom kita tulis yang ini nomor atomnya. Ya, nomor atomnya. Bisa ya. Jadi nomor atom kita tulis di sini, nomor massa kita tulis di sini. Bisa. Kemudian kita beri keterangan. Yang atas ini nomor massa. Nomor massa. Nomor massa itu apa toh? Nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron. Sekali lagi, nomor massa, jumlah proton dan neutron. Kemudian yang bawah ini adalah nomor atom. Tadi ini adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron, juga nomor atom. Jadi sama. Mudahnya menghafalkan P. Nah, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sama dengan nomor atom. Yang atas apa tadi? Nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. Jadi proton ditambah neutron 27. Protonnya sudah 13. Jadi partikel subatom itu kan ada proton, ada neutron, ada elektron. Proton dan neutron ini adanya di inti atom. Ingat ini apa namanya? Teori atomnya Niels Bohr, teori atomnya Rutherford. Inti atom ada proton dan neutron. Kemudian elektron itu bergerak atau berada pada kulit-kulit atom. Sehingga kalau di sini 1327, nomor massanya 27, itu proton dan neutron, protonnya 13, sehingga neutronnya akan menjadi 27 dikurangi 13, itu neutronnya. Sehingga di dalam aluminium itu terdapat proton jumlahnya 13, terdapat elektron jumlahnya 13, terdapat neutron jumlahnya 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Nah, di dalam teori atom Niels Bohr, kita akan meletakkan elektron ini pada kulit-kulit tertentu yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron. Jadi posisinya seperti apa? Juga di dalam teori atom mekanika gelombang, kita juga akan melihat susunan elektron yang 13 ini terdapatnya di mana saja. Itu namanya konfigurasi
elektron. Sehingga dengan video ini saya berharap Anda mengenal yang namanya tabel periodik unsur. Yang belum punya bisa Anda membeli, tidak mahal harganya, biar kita segera mengenal. Oh, ini tuh unsur yang kita pelajari di dalam ilmu kimia itu. Demikian video kali ini, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan gambaran kepada Anda, memberikan pemahaman kepada Anda tentang arti atau apa yang bisa kita baca dari sebuah tabel periodik unsur. Sekali lagi, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan teman-teman Anda bisa terbantu dengan adanya video ini. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.